Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, saya Jihan dan teman saya Natasha akan membahas materi tentang pengertian agama Islam dan karakteristiknya beserta kedudukannya di antara agama-agama di dunia. Untuk mengetahui video yang lebih lanjut, simak video ini ya. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman bagi hidup manusia. Islam merupakan agama yang dicintai, diridhoi dan diterima oleh Allah. Islam juga merupakan agama sepanjang masa atau universal yang berarti bahwa tidak ada agama lain yang patut kita panut kecuali agama Islam, sebagaimana firman Allah, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Sebagai agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pedoman hidup bagi manusia, Islam memiliki karakteristik ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam sendiri berarti suatu watak atau karakter yang dimiliki oleh setiap umat muslim dengan berpedoman pada Al-Quran dan hadis dalam berbagai ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia dalam bidang agama, muamalah, ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, lingkungan hidup, dan disiplin ilmu. Al-Quran merupakan kitab yang sempurna yang telah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, seperti contoh berikut ini, konsep ajaran Islam dalam berbagai bidang. 1. Agama. Karakteristik Islam dalam bidang agama adalah mengakui adanya pluralisme, mengakui adanya universalisme, yaitu mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir, menyuruh berbuat baik dan mengajak pada keselamatan. Islam juga merupakan agama yang kitab sucinya dengan tegas mengakui hak agama lain, kecuali yang berdasarkan paganisme dan menjalankan ajaran masing-masing dengan penuh kesungguhan. Islam mengajarkan bahwa agama tidak boleh dipaksakan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256, inilah yang menjadi unsur toleransi agama yang menjadi ciri khas Islam dalam sejarahnya yang otentik. 2. Ibadah. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang ibadah berarti bakti manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didorong dan dibangkitkan oleh akidah dan tauhid. Sebagaimana Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan." 3. Akidah. Akidah Islam bersifat murni, baik dalam isi maupun prosesnya. Murni dalam isinya bahwa keyakinan tersebut sedikit pun tidak boleh melenceng atau diberikan kepada yang lain selain Allah. Sedangkan dalam prosesnya, berarti prosesnya langsung dan tidak boleh diwakilkan atau melalui perantara. 4. Pendidikan. Islam memandang pendidikan adalah hak bagi setiap orang, baik laki-laki atau perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat, seperti yang ada di dalam hadis, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi orang Islam laki-laki dan perempuan. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan hingga ke liang lahat. Dalam bidang pendidikan, Islam juga memiliki rumusan yang jelas dalam bidang tujuan, kurikulum, guru, metode, sarana, dan lain sebagainya. 5. Sosial. Karakteristik ajaran Islam di bidang sosial bahwa Islam mengajarkan setiap manusia untuk hidup damai dan sejahtera. Islam menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menghargai tentang hak dan kewajiban, tenggang rasa, dan kebersamaan. Atas dasar ukuran ini, maka dalam Islam, semua orang memiliki kesempatan yang sama. 6. Ilmu dan kebudayaan. Karakteristik ajaran Islam dalam ilmu dan kebudayaan bersikap terbuka, akomodatif, dan juga selektif, yaitu menerima kebudayaan yang sejalan dengan ajaran Islam. 7. Ekonomi.
Islam memandang bahwa kehidupan yang harus dilakukan manusia adalah hidup yang seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Secara tidak langsung, Islam sangat memperhatikan kehidupan di dunia yang tidak lepas dari hubungan ekonomi. 8. Kesehatan. Ciri khas ajaran Islam selanjutnya dilihat dalam konsep mengenai kesehatan. Islam menekankan segi kebersihan lahir dan batin, sebagaimana firman Allah, "Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertaubat dan senang kepada orang-orang yang membersihkan diri." 9. Politik. Ciri ajaran Islam selanjutnya dapat diketahui melalui konsepnya dalam bidang politik. Dalam Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 156, terdapat perintah menaati ulil amri yang terjemahannya termasuk penguasa di bidang politik, pemerintah, dan negara. 10. Bidang pekerjaan. Karakteristik ajaran Islam lebih lanjut dapat dilihat dari ajarannya mengenai kerja. Islam memandang bahwa kerja sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar ini, maka kerja yang dikehendaki Islam adalah kerja yang bermutu dan bermanfaat bagi semua orang. 11. Disiplin ilmu. Selain sebagai ajaran yang berkenaan dengan berbagai bidang kehidupan, Islam juga telah tampil sebagai disiplin ilmu, yaitu keislaman. Islam di bidang disiplin ilmu ini memandang berbagai disiplin ilmu seperti ilmu Al-Quran atau tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, filsafat, tasawuf, fikih, serta sejarah dan kebudayaan Islam beserta pendidikan agama Islam. Nah, itu tadi adalah makna dari Islam beserta karakteristik-karakteristik dari ajaran Islam. Setelah part 1 mengenai Islam dan karakteristiknya, di part 2 ini akan dibahas mengenai kedudukan agama Islam di antara agama-agama di dunia. Kehadiran agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW diyakini sebagai rahmat bagi sekalian alam. Ajaran Islam diyakini dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera, lahir dan batin. Islam mengajarkan kehidupan yang dinamis, progresif, menghargai akal pikiran melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bersikap seimbang dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual, senantiasa mengembangkan kepedulian sosial, baik itu kepada sesama, muslim, atau non-muslim. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwasannya Islam bukan merupakan satu-satunya agama yang menjadi acuan dan rujukan manusia dalam hidup. Terdapat sejumlah agama yang dianut oleh umat manusia. Syahrastani memaparkan dengan panjang lebar tentang kepercayaan dan secara umum mengklasifikasikan kepercayaan kepada beberapa kelompok sebagai berikut. Kelompok Stoa. Mereka yang tidak mengakui adanya sesuatu selain yang dapat dijangkau oleh indera dan akal, mereka ini disebut dengan kelompok Stoa. Kelompok Stoa percaya ada satu kebenaran universal yang dinamakan dengan hukum alam. Semua proses alam, misalnya seperti penyakit atau kematian, mengikuti hukum alam. Jadi, manusia harus belajar menerima takdir. Kelompok ateis. Mereka yang mengakui adanya sesuatu yang dapat dicapai melalui indera dan akal, namun mereka tidak mempunyai hukum dan hukuman. Mereka ini disebut dengan filosof ateis. Kelompok Asabiyah. Mereka yang mengakui adanya sesuatu yang dapat dicapai oleh organ indrawi dan akal, namun mereka tidak mempunyai hukum dan hukuman, juga tidak mengakui agama Islam. Mereka ini disebut dengan kelompok Asabiyah. Yahudi dan Nasrani. Dan yang terakhir adalah mereka yang mengakui adanya sesuatu yang dapat dicapai indera dan akal dan mempunyai syariat, namun mereka tidak mengakui syariat Muhammad. Mereka ini disebut dengan kelompok Majusi, Yahudi, dan Nasrani. Itulah sedikit penjelasan mengenai sebagian kepercayaan yang ada selain agama Islam.
gambaran fenomena manusia beragama sebenarnya tidak sesederhana kita pahami selama ini, yang hanya melihat secara proper noun atau dataran kebahasaan, seperti misalnya di Indonesia, agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Akan tetapi, sangat bermanfaat bagi kita untuk menggali lebih dalam dan mendasar hakikatnya. Maka, dalam hal ini, kita dapat melihat posisi dari masing-masing agama untuk agama lainnya. Sebagai contohnya adalah kita dapat melihat posisi agama Islam di antara agama-agama yang lain, yaitu dilihat dari ciri khas Islam yang paling urgent adalah menyuruh para pemeluknya beriman dan mempercayai agama besar selain Islam yang datang sebelumnya diturunkan dan wahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para rasul. Ini merupakan salah satu rukun iman yang wajib dipercayai oleh setiap muslim, bahwa Allah telah mengutus nabi sebelum Nabi Muhammad dengan risalah yang dibawanya. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 4. Artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum kamu, serta mereka yang yakin akan adanya kehidupan akhirat. Posisi Islam di antara agama-agama besar di dunia dapat dilihat dari ciri khas agama Islam yang mempunyai keistimewaan di antara berbagai agama. Selain agama terakhir, Islam adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Posisi agama Islam di antara agama-agama lain juga dapat dilihat dari sisi pembaharuan. Setelah datangnya agama Islam, agama dimaknai dengan konotasi positif, dengan makna bahwa agama tidak hanya dalam lingkup akhirat saja, melainkan juga mencakup kehidupan dunia. Posisi Islam juga terhadap agama lain dapat dilihat dari sifat yang diajarkan Islam yang akomodatif dan persuasif, yakni Islam berupaya mengakomodir ajaran-ajaran dan kepercayaan agama masa lalu dengan memberikan makna dan semangat baru di dalamnya. Hubungan Islam dengan agama lain dapat dilihat dari segi moral atau akhlak. Ditemui bahwa setiap agama mengajarkan akhlak dan moral sebagaimana juga Islam mengajarkan. Nah, itu jadi sedikit materi yang kami bagikan untuk kalian. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kelebihan hanya datang dari Allah dan kekurangan datang dari kami, manusia yang kurang sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.